Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum mendesain jaringan menggunakan IPv6, di mana IPv6 ini adalah Internet Protocol versi ke-6. Dulu saat IPv6 belum muncul, para teknisi jaringan selalu menggunakan protokol versi 4. Protokol versi 4 melakukan pengalamatan IP menggunakan bilangan desimal, yaitu bilangan yang memiliki basis dari 0 sampai basis ke 9, elemen ke 0 sampai ke 9. Nah, untuk Untuk IPv6 pengalamatan IP-nya itu menggunakan bilangan sistem bilangan heksadesimal atau sistem bilangan hex. Nah, sistem bilangan hex ini memiliki 16 basis elemen, di mana dimulai dari elemen 0 sampai elemen ke-9 dan diteruskan sampai ke elemen A dan ke elemen F. Nah, intinya untuk memahami secara jelas bahwasanya IPv4 itu menggunakan angka untuk pengalamatan IP, sedangkan IPv6 itu menggunakan angka dan huruf untuk melakukan pengalamatannya. Nah, untuk mendesainnya atau untuk melakukan praktikumnya, silakan kalian buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer di komputer lab, dibuka terlebih dahulu. Setelah itu, tampilan akan muncul layar kosong seperti ini. Nah, layar kosong seperti ini. Tadi itu saya melakukan beberapa simulasi untuk melakukan kegiatan praktek. Nah, apa yang harus kalian lakukan adalah dikatakan bahwasanya perhatikan kembali di bagian soal yang saya sediakan di sini. Perhatikan tabel pengalamatan IPv6 berikut. Ada 3 perangkat, di mana perangkat ini mewakilkan personal komputer atau komputer itu sendiri yang memiliki jumlah 3 komputer, dan masing-masing komputer ini saling terhubung satu sama lain. Dan mereka memiliki identitas alamat yang namanya alamat ini, di mana alamat heksadesimal atau alamat IPv6 ini akan diberikan identitas unik di bagian pojok paling kiri, pojok paling kanan, yaitu identitas 1, identitas 2, dan identitas 3. Jangan lupa sertakan /32 di sini. /32 ini seperti apa? /32 ini adalah pengalamatan IP untuk memperoleh prefix pada nilai satuan bit biner, yaitu berapa jumlah bit aktif dalam satu format alamat IPv6 ini. Dikatakan ada 32 bit aktif di sini. Nah, setelah itu kita buka. Kita tinggal menyediakan semua peralatan-peralatan yang harus kita butuhkan, di mana tadi di pengalamatan tabel tersebut ada 3 komputer, 1, 2, 3. PC 0. Seharusnya di kalian nggak perlu ngedit seperti ini ya. Nggak perlu ngedit identitasnya. Karena identitasnya akan secara otomatis tertampil sendiri atau terbuat sendiri. Nah, setelah itu apa? Dikatakan kita memiliki 3 buah komputer yang harus saling terhubung. Nah, sayangnya jika kalian ingin melakukan penghubungan dari setiap komputer-komputer ini, kita hanya bisa menghubungkan 2 dari ketiga komputer ini. Contohnya, misal saya ingin ngubungin PC 1 ke PC 2. Terus saya ingin ngubungin PC 1 ke PC 0. Nah, apa yang terjadi? The cable cannot be connected to that port. Kenapa? Karena lubang internetnya hanya ada 1. Jadi, mau nggak mau kita harus menambahkan lubang terbaru. Ingat, lubang ini mengarah ke port ya. Lubang sama dengan port, port sama dengan lubang. Intinya seperti itu. Nah, sayangnya port atau lubang internetnya hanya ada 1 dari masing-masing komputer, sehingga kita butuh perangkat tambahan, yaitu perangkat switch. Perangkat switch ini adalah sebuah sentral dari pendistribusian
jalur untuk menghubungkan masing-masing komputer. Dengan PC kita hanya memiliki satu port aktif tuh, satu port aktif. Yang tertulisnya tuh fast Ethernet 0. Nah, sedangkan saat saya arahkan ke PC 2 ini sama. Fast Ethernet 0 hanya ada satu. Ini juga sama. Fast Ethernet 0 sama dengan 0, sama dengan 1. Ada satu port yang tersedia. Sedangkan saya arahkan mouse-nya ke switch, lihat ada berapa port atau ada berapa lubang yang tersedia. Ada 24. Jadi kita punya minimal 24 komputer yang dapat terhubung oleh satu perangkat switch ini. Kegunaannya untuk apa? Untuk menghubungkan masing-masing komputer ini yang terkendala dengan lubang internet yang sedikit, terbatas. Nah, kita hubungkan, tekan petir, arahkan ke sini, arahkan lagi ke sini, arahkan lagi ke sini, arahkan lagi ke sini. Kemudian ini juga sama, arahkan lagi juga, selesai. Nah, lantas apa? Kita tinggal melakukan pengalamatan IP di sini. Nah, balik lagi ke soal di bawahnya. Soal itu PC 02001.2 db8.2.21/32. Oke, sekarang kita isikan. PC 0 ke desktop, sudah dibuka, sudah diklik komputernya ke desktop, baru ke IP configuration. Nah, untuk IPv4 dia berada di lokasi teratas untuk melakukan pengalamatan IP. Sedangkan IPv6 itu berada di bawahnya, yaitu IPv6 configuration. Pastikan modenya masih statik. Kita tuliskan nih 2001.2 db 8.2.21. Nah, kalau misalnya untuk hurufnya, Pak, apakah harus kecil atau besar? Itu opsional, nggak mempengaruhi ke pengalamatan IP. Jadi, dia bukan berbasis case sensitif. Nah, jangan lupa di sini disertakan slash-nya 32. Tutup setelah selesai. Selesai lagi, tinggal tambahin satunya lagi. PC1. Desktop. IP. Ini 2001.db8.2.1. Bukan, 2/32. Tutup. Masuk lagi. Desktop, IP configuration, lagi 2001.2 db8.2.2.3. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu bahwasannya semua alamat IP ini yang sudah kita alamatkan satu-satu dapat terhubung? Kan kita sudah mengisikan alamat IP-nya tuh, tapi kita masih belum tahu apakah dia sudah terhubung atau tidak, atau apakah jaringan lokal ini sudah berjalan sesuai semestinya atau tidak. Caranya simpel, kalian buka kembali di masing-masing komputer apapun, mau ke PC0, PC1, PC2, buka terlebih dahulu. Nah, masuk ke command prompt. Nah, di sini kalian tinggal ping, gunakan perintah ping, dan arahkan ke alamat yang tersedia di setiap klien. Contoh misalnya db8.2. Nah, db8.2 ini akan mengarah ke komputer PC 1. Dan jika saya tekan enter, maka hasilnya harus seperti ini, ya, untuk membuktikan bahwasannya konfigurasi kalian berhasil. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak seperti ini, kayak gimana, Pak? Berarti ada kesalahan di penulisan pada tiap-tiap komputer yang kalian buat. Contoh misalnya 2001 db8.2.2 ternyata pesannya adalah request timeout. Nah, itu kenapa? Itu karena satu kabelnya ada kemungkinan belum dipasangkan. Atau misalnya kalian mengetikkan 201 db8.2.2. Kemudian ada pesan destination host unreachable. Artinya apa? Artinya nama pengalamatan IP ini tidak tersedia
atau kabelnya rusak, atau tidak ada jalur yang menghubungkan dari komputer kita ke komputer tujuan. Nah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.